بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Pada saat ini kita semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik. Ini berarti kita semua telah lulus ujian, yakni berhasil menjalankan ibadah puasa selama bulan penuh sesuai dengan ketentuan syariat. Sekarang juga kita patut bergembira karena di samping telah berhasil menambah pundi-pundi pahala, juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut: "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri yang dalam konteks Indonesia tidak hanya secara bahasa bermakna hari raya setelah berakhirnya Ramadan, atau yang dalam kamus Al-Ma'ani dimaknai sebagai al-yawmul awwal alladhi yabda'u bihi al-iftar lis-sha'imin, hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti di hari-hari biasa. Tetapi juga secara konseptual bermakna kembali suci, seperti ketika kita baru terlahir ke dunia. Makna secara konseptual tersebut yakni kembali suci. Secara budaya telah diterima umat Islam Indonesia dari generasi ke generasi dengan merujuk pada maksud hadis di atas. Setidaknya hal ini merupakan doa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga dikabulkan. Namun demikian perlu ada ketegasan bahwa yang dimaksud kembali suci dalam konteks ini adalah terbebas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena hanya menyangkut hablum minallah. Sedangkan kembali suci dari dosa-dosa kepada manusia tidak otomatis terjadi karena hal ini menyangkut hablum minannas. Semua persoalan yang terkait dengan sesama manusia harus diselesaikan sendiri antar sesama manusia. Oleh karena itu, kita akan benar-benar mencapai Idul Fitri dan arti kembali suci seperti ketika baru terlahir di dunia, apabila urusan dosa-dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan dengan berakhirnya Ramadan. Tentu saja lebih baik urusan dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan sesegera mungkin tanpa menunggu berakhirnya Ramadan.
Jadi maksudnya jangan sampai hingga datangnya bulan Syawal ini kita masih memiliki dosa-dosa dengan sesama manusia yang belum terselesaikan. Jika itu terjadi, maka sudah pasti dosa-dosa kepada sesama manusia tersebut akan menghalangi kembalinya kita kepada fitrah atau suci. Hal inilah yang kemudian melahirkan tradisi saling bermaaf-maafan di antara umat Islam yang di Indonesia dikenal dengan halal bihalal. Tradisi ini tentu saja baik karena dapat memperbaiki hubungan antar sesama manusia yang kadang-kadang memang sulit terhindar dari konflik, ketegangan, dan bahkan permusuhan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Datangnya Idul Fitri membawa kita semua kembali pada kesucian sebagaimana telah diuraikan di atas. Lalu bagaimanakah kita menyikapi hari-hari setelah kita kembali pada keadaan suci ini? Setidaknya ada dua jawaban sebagai berikut. Yang pertama, kita hendaknya meneruskan kebaikan yang sudah dicapai selama Ramadan. Dalam kaitan ini, Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Bantani mengingatkan salah satu dari 10 amaliyah sunnah Ramadan dalam kitabnya berjudul Nihayatul Zain fi Irsyadil Muttaqin, yakni istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah-amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya. Jika kita bisa melanjutkan amaliyah-amaliyah sunnah di bulan Ramadan seperti menahan lisan dan anggota badan lainnya dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara-perkara haram, memperbanyak sedekah, memperbanyak iktikaf, menghatamkan Al-Quran setidaknya sebulan sekali, dan sebagainya, maka itu berarti kita melakukan upaya peningkatan kualitas rohani kita. Peningkatan semacam itu sejalan dengan makna kata Syawal yang secara etimologis berasal dari kata syala yang berarti irtafa'a, yang dalam bahasa Indonesia berarti meningkatkan. Tentu saja mungkin kita tidak bisa melakukan persis sama dengan apa yang kita lakukan selama Ramadan dalam rangka peningkatan amal karena berbagai alasan seperti kesibukan, menjalankan tugas sehari-hari dan sebagainya. Tetapi setidaknya ada ikhtiar untuk menyelesaikan ibadah-ibadah seperti itu. Misalnya dengan menjauhi maksiat, berpuasa 6 hari di bulan Syawal dan sebagainya. Ramadan memang dimaksudkan sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan, di mana umat Islam digembleng selama sebulan penuh agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga agar kita tidak mengalami kebangkrutan amal yang telah kita raih baik sebelum dan setelah Ramadan dengan cara tidak menzalimi orang lain. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang kebangkrutan amal sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam hadis. Nabi bersabda, "Atadruna manil muflis?" Artinya, tahukah kalian siapa orang yang mengalami kebangkrutan? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Artinya para sahabat menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tiada pula mempunyai harta benda. Maka Nabi menjawab, faqal innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa ya'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرحت في النار. Yang artinya sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang pada hari kiamat membawa amal kebaikan dari sholat, puasa, dan zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh dan mencemarkan nama baik orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka yang suka mencaci, menuduh,
memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain itu akan dilempar ke dalam neraka. Hadis tersebut hendaklah dapat kita hayati bersama karena memberikan kesadaran kepada kita betapa pentingnya menghindari perbuatan menggolimi sesama manusia. Alasannya adalah kezaliman seperti itu dapat membuat kita bangkrut secara agama, yakni ludesnya amal-amal kebaikan kita yang telah kita kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun bahkan selama hidup kita. Untuk itu, apabila kita sayang pada diri sendiri, maka jagalah agar amal-amal baik kita bisa kita rawat dengan sebaik-baiknya sehingga tidak musnah sia-sia. Dengan cara kita harus bisa mengendalikan diri sehingga orang lain selamat dari perbuatan menggolimi orang lain seperti menyakiti hati, menghujat, memaki, memfitnah, dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak seperti mencuri, korupsi, membunuh, menyakiti secara fisik dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi terkait dengan apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi khotib pribadi. Mudah-mudahan pula kita semua senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hal-hal jelek seperti yang tadi kami kemukakan benar-benar dapat kita hindari bersama. Dan akhirnya kita semua telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita sehingga ibadah puasa yang kita lakukan senantiasa mengantarkan kita kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa ja'ala Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.